491. Kuman Sage, jangan hanya berdiri di sana. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sage langit dan bumi menahan ketegangan dengan gigi terkatup dan ekspresi bengkok. Shadow King sangat bagus di sela-sela, tidak mengangkat satu jari pun. Shadow King mengejek, ini tidak akan pernah terjadi, jika kita berurusan dengannya bersama 3 abad yang lalu. Shadow King benar-benar berpikir untuk menikam dari belakang keduanya, tetapi satu hal yang jelas, hanya bersama-sama mereka dapat menangani Gu Santong, untuk gambaran yang lebih besar. Shadow King membuat tanda dan rantai emas melesat ke arah rantai Yin Yang, membuatnya bersinar juga. Rantai itu semakin kuat dan Gu Santong hanya bisa meratap dalam kesusahan, tidak dapat memutuskan ikatannya bahkan sebagai kilin. Surga, bumi dan manusia, tri penghalang. 3 Sein membuat tanda yang sama. Dugu Feng mendongak dengan cemberut. Dia ketakutan dengan bentuk Gu Santong seperti halnya orang berikutnya, tapi dia adalah sekutu mereka, dukungan mereka. Dengan disegel Gu Santong, sayap pasukannya dipotong. Menyerang ke depan sekarang hanya akan memberi mereka banyak korban. Serigala angin melolong dan serigala bayangan darah bersemangat. Kerugian Gu Santong adalah keuntungan mereka. Dengan keunggulan numerik mereka, mereka dapat dengan mudah menahan 600.000 tentara Dugu. Ayo, 4 macan Tian Yu. Serigala bayangan darah tertawa. Dugu Feng berteriak, serigala angin melolong, serigala bayangan darah, bersiaplah. Majulah. Serigala angin melolong dan serigala bayangan darah mundur. Boom! Kedua pasukan itu saling berhadapan, tetapi tanpa buff mereka, kemajuan pasukan Dugu jatuh. Meski tidak berhenti total, formasi mereka memberi mereka kekuatan yang cukup untuk melawan lawan yang sengit. Musuh mundur selangkah demi selangkah, berada di ambang kehancuran. Serigala kagum dengan bagaimana hanya setengah dari tentara Dugu yang bisa menggunakan begitu banyak kekuatan untuk mendorong jutaan orang mereka kembali. Mereka hampir runtuh dan membiarkan mereka memiliki jalan yang jelas untuk pemimpin. Saat itulah tangisan menusuk bergema. Dugu Feng menyaksikan langit dipenuhi ribuan anak panah emas, jatuh seperti hujan. Ini divisi serigala yang menembus langit. Dugu Feng berteriak, ubah formasi. Perisai, formasi gunung. Tentara Dugu berhenti dan mengambil posisi bertahan. Yuan Qi mereka berubah menjadi dinding yang tidak bisa ditembus. Tepat pada waktunya untuk menyambut hujan panah yang berdenting di perisai mereka. Semangat serigala angin melolong dan serigala bayangan darah terangkat. Zebie tepat waktu dengan bantuannya. Pemanah surgawi, bersiaplah untuk serangan lagi. Zebie memerintahkan dan anak buahnya segera bersiap. Tentara Dugu hanya bisa merunduk di bawah perisai mereka dan bertahan melawan palu yang terus-menerus. Ketika serangan akhirnya berhenti, Dugu Army menemukan Howling Wind Wolf dan Blood Shadow Wolf bekerja sama dengan Sky Piercing Wolf dengan mengepung mereka. Maju sekarang tidak mungkin. Dugu Feng menghela nafas. Risikonya tinggi dengan langkah ini. Itu baik menang atau kalah. Diapit seperti ini, disinilah kita akan menemui ajal kita. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Dugu Lin bertanya. Dugu Feng menggelengkan kepalanya. Tugas kita sudah selesai. Kita hanya perlu mempertahankan pendirian kita dan membuat orang-orang mereka sibuk. Itulah peran umpan. Kelima memegang kekuatan sejati. Petik 2. Dugu Feng melihat ke arah tenda Tuo Batis Han sambil tersenyum. Di kota Wingeze, para tuan rumah sedang menyaksikan tentara Dugu ditembaki, Gu Santong terikat dan khawatir dengan kecemasan. Pavilion Lord Long, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan mereka atau semua orang di kota akan mati, kata nenek. Long Yifei menghela nafas. Dan bagaimana menurutmu kita melakukan itu? Membebaskan Gu Santong. Kami tidak memiliki tenaga kerja. Mendukung tentara. Bagaimana kita melakukannya, ketika kita selalu beroperasi sendiri? Kami akan terjebak di sana bersama mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Zuo Fan. Yang lain menghela nafas. Xie Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Apakah kita pernah berhenti untuk berpikir bahwa hari akan datang ketika kita, para pemimpin perkasa dari 7 rumah, dengan prestise yang tak terbatas, akan berakhir begitu tidak berdaya? Kami direduksi menjadi tidak lebih dari penonton dalam pertempuran yang akan menentukan nasib kami. Hahaha, sekarang aku melihat betapa lemahnya tuan rumah sebenarnya. Yang lain menggemakan sentimennya dengan tawa tegang. Di pihak Li Jingtian, para tetua berlari untuk hidup mereka. Steward Zuo, mereka tampaknya tidak membelinya. Mungkin mereka tidak peduli dengan kita dan sekarang membantai Wingeze City. Tidak, Zuo Fan dengan tegas menjawab. Saya merusak tubuh dagingnya dan orang itu pasti sangat marah. 2 lainnya akan bersamanya demi penampilan, untuk menyelamatkan nama mereka. Mereka terlalu percaya diri dalam kekuatan ethereal state mereka, berpikir dalam kepala tebal mereka bahwa balas dendam tidak bisa lebih mudah. Mereka tidak akan pernah melakukan tipu muslihat untuk menarik kita keluar dengan menyerang Wingeze City. Terlalu menyakitkan ketika mereka tidak perlu melakukannya. Qiu Yanhai menggerutu. Steward Zuo,
Lain kali jika trik bengkok seperti perangkap madu muncul di pikiranmu, bisakah kamu meninggalkan bidiku? Hahaha, kamu pikir aku ingin melakukan itu? Dia adalah korban dari keadaan. Zuo Fan berkata, rencananya adalah untuk menarik para ahli pergi dengan membuat mereka kesal dan memberi 4 macan Tian Yu ruang bernapas. Mengenai bagaimana kita melakukan itu, semuanya tergantung pada musuh. Bukan salahku kalau seorang cabul muncul, bahkan menciumku dengan mulutnya yang busuk itu. Jadi mengapa kamu begitu kesal? Tidak ada yang menyentuh bidi Anda. Faktanya, saya adalah korban di sini. Yang lain tertawa. Qiu Yanhai membungkuk. Terima kasih banyak, Steward Zuo, karena telah menyelamatkan bidi saya. Itulah yang dilakukan rekan satu tim. Jangan pedulikan itu, Penatua Qiu, hahaha. Zuo Fan melambaikan tangannya. Sebuah teriakan datang dari belakang mereka. Kamu busuk, jangan gerakkan otot. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, membakar jiwamu dan mengambil tubuh daging itu untukku sendiri. Berbalik, mereka menemukan 2 pria dan 1 piton datang dengan kecepatan penuh. Li Jingtian menoleh ke Zuo Fan. Zuo Fan melihat ke bawah dan menunjuk ke sebuah lembah. Disitulah kami mendarat, Penatua Li. Seseorang sedang menunggu kita. Tentu saja, Li Jingtian mengangguk dan terbang dengan pasangan di belakangnya. Mereka berempat mendarat di lanskap yang indah ini, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Suara bahagia sungai dan binatang hutan menjadikannya surga. 3 ahli tahap etiril juga mendarat. Ular cabul mendengus. Seorang kultivator tahap etiril, beberapa ahli Radiant Stage dan seorang kultivator surga mendalam yang lemah berpikir untuk lari dari kami. Nah, pikirkan lagi. Siapa bilang kita lari? Pikir kita takut, kan? Zuo Fan mengejek dengan nada menjengkelkan. Kami baru ingat bahwa kami memiliki perjanjian sebelumnya dan harus mengunjungi beberapa teman. Apa yang kamu lakukan dengan kami? Hihihi, potong banteng itu. Bicaralah sampah sesukamu, tetapi pada akhirnya, aku akan mengupas kulitmu dan memakaikanmu seperti setelan jas. Mundur sedikit, Zuo Fan memotongnya dan mencibir. Di sini saya pikir hanya kabut berkumis putih yang lambat, tetapi sekarang tampaknya Anda sendiri tidak begitu cerdas. Bagaimana penampilan Anda jika Anda memakai saya tanpa kulit? Tidak memikirkan itu, kan? Ular piton itu terbakar amarah, tampak tersesat di mana-mana. Dia hanya melontarkan hinaan, tidak memikirkan kontradiksi. Apa yang akan saya lakukan dengan tubuh tanpa berkulit? 492. Sambil memegang kepalanya, mata biadab Elder Hu melotot pada ular cabul. Apakah Anda di sini untuk membunuhnya atau untuk mengobrol dengannya? Apa yang Anda lakukan mendapatkan lidah terikat dalam omong kosong? Kamu menyeret kecerdasan seluruh sekte kami melalui lumpur. Penatua Hu meraung pada ular dan serigala cabul. Yang dia dapatkan hanyalah gusar dan kepulan dari mereka, memfokuskan tatapan marah mereka pada Zuo Fan. Itu semua kesalahan omong kosong bagi mereka yang berakhir seperti ini. Satu dalam keadaan menyesal dan yang lainnya tanpa tubuh. Terlepas dari reputasi mereka sebagai seorang ahli, dia sekarang telah menyerang sudut lain, otak mereka. Ular cabul menggeram, busuk, aku akan meremukkan kulitmu, mengambil tulangmu dan menyiksamu, aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematian. Apakah kamu menyerah untuk memilikiku? Zuo Fan menyeringai. Ekor ular cabul bersiul dengan marah. Bukan urusanmu. Ingat saja, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Anda akan menjalani hidup yang panjang dan menyakitkan, hihihi. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Bodoh. Wah, apakah orang-orang ini targetnya? Sebuah suara tua terdengar. Para tetua tersentak tetapi tidak melihat apa-apa. Ketakutan merayap ke dalam hati mereka karena betapa lemahnya mereka dibandingkan dengan pemilik suara ini. Ketiganya merasa mungkin lebih dari sedikit gelisah. Apakah kita baru saja dipermainkan, lagi? Kami, para ahli ethereal stage yang hebat. Penyergapan ahli. Tapi Tian Yu tidak memiliki siapapun yang lebih kuat dari kita. Bahkan kasus Li Jingtian membutuhkan waktu 1000 tahun untuk berlalu, namun sekarang ada ahli tahap ethereal lain yang bersembunyi. Ketiganya menelan ludah, akal sehat mereka kalah. Zuo Fan mencibir pada mereka, menangkupkan tangannya. Saya berterima kasih kepada tetua atas dukungannya. Mereka semua ada di sini, silakan mulai. Bagus. Suara tua itu datang lagi. Dari seluruh pegunungan, ruang dipelintir sampai 5 jubah tua terlihat, membuat kelompok itu dikelilingi. Masing-masing dari mereka memiliki cacat. Satu dengan telinga yang berhenti berkembang, satu buta, satu hidung terpotong dan satu lagi dengan bibir terikat, meskipun suaranya masih keluar. Yang terakhir tampak cukup sehat, jika salah satu mengabaikan indera lumpuh lainnya. Dia bahkan tidak memiliki lidah, hanya mengerang saat dia berbicara. Mengikuti tren, kelima pria itu masing-masing kehilangan organ indera, namun, melalui logika yang dipelintir, masih memiliki perasaan bahwa orang lain hilang. Bahkan Li Jingtian berkedut sedikit setelah melihat 5 orang yang menyeramkan ini.
Sementara ketiga tetua itu benar-benar bingung, bahkan jatuh ketakutan. Gigi Tiger yang ganas bergemeletuk. Ketidakkekalan 5 sekte perencana setan, apa yang kamu lakukan di sini? Terakhir saya periksa, Demon Seming Sekte adalah salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran Tian Yu. Pergi ke wilayah kami adalah wajar. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang dilakukan sekte penjinak binatang di sini? Apakah Anda di sini untuk mengacaukan murid-murid kami? 4 tetua hanya bermeditasi di atas batu, dengan hanya tetua yang buta, tuli, dan tertutup mulut yang berbicara. Teror tumbuh dalam 3 tetua binatang, terbukti dengan keringat mereka. Fierce Tiger menyeka alisnya dan membungkuk. Tetua, kami telah diejek oleh beberapa orang rendahan yang berbahaya. Kami belum pernah menyentuh murid sekte besar Anda. Tidak pernah, kah? Lalu untuk apa menguliti murid kita dan mengambil tubuhnya? Telingaku lemah, tapi aku bisa mendengar dengan baik. Tetua itu berbicara. Ketiganya panik sekarang, berteriak pada Zuo Fan. Kamu adalah murid sekte perencana setan. Ya, dalam perjalanan. Zuo Fan mengangkat bahu. Ketiganya bergetar seperti daun dan kebencian meledak di dalam. Oh, bukan karena penyesalan, tapi dengan kebencian yang diarahkan pada laporan intelijen mereka. Mereka melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa target kita adalah sekte perencana iblis? Apa yang seharusnya menjadi pekerjaan masuk dan keluar yang sederhana, di bawah pengawasan sekte penjaga Tian Yu, kini telah menjadi tugas untuk menargetkan murid sekte skema setan. Mereka sehalus Lumox. Kaisar Tian Yu khususnya. Bodoh, berkeliling menargetkan orang-orang Demon Seming Sekte dengan leluconmu. Apakah hidup terlalu baik untukmu? 3 tetua hampir menangis. Ketidakkekalan 5 adalah veteran. Kami seharusnya memiliki waktu yang mudah tetapi kami baru saja datang ke sini dan telah menabrak dinding. Fierce Tiger membungkuk sekaligus. Tetua, kami tidak tahu anak itu milikmu. Kami meminta agar Anda mengabaikan pelanggaran kami karena kebaikan hati Anda. Hahaha, apa gunanya aturan sekte jika permintaan maaf yang sederhana saja sudah cukup? Anda mengacaukan murid kami dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja. Untuk siapa kamu mengambil Demon Seming Sekte? Tetua yang sama mengejek. Saat air mata menggenang di mata mereka, ular cabul harus menunjukkan ketidakpuasannya. Tetua, lihat saja kami. Dialah yang telah mengacaukan kita. Dia masih hidup dan menendang bahkan setelah menghancurkan tubuhku. Hahaha, seorang anak surga yang mendalam menghancurkan tubuh ahli tahap etiril yang hebat. Sayang sekali, dan sekarang Anda memiliki keberanian untuk mengakuinya. Cara saya melihatnya, kematian akan terlihat jauh lebih baik untuk Anda. Tetua itu mengejek. 4 tetua lainnya sedikit gemetar, masing-masing mengekspresikan kegembiraan dengan cara mereka sendiri yang menyeramkan. Fierce Tiger menggonggong. Ular cabul, apakah kamu sangat buta? Ini adalah jebakan. Demon Seming Sekte membelah rambut hanya untuk menangkap ikan sebagai pengungkit. Kita bisa memohon semua yang kita inginkan, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Hahaha, setiap orang adalah produk dari lingkungannya. Anda belum lama berada di dekat anak ini, namun Anda sudah membuat otak anak itu menggosok Anda, meskipun hanya sedikit. Saya pikir ucapan selamat sudah beres. Tetua mengejek. Fierce Tiger menjadi buas. Ketidakkekalan 5, kamu terkenal di negeri barat, tetapi kamu tidak jauh berbeda dari kami. Jangan dorong atau kami akan menjatuhkanmu bersama kami. Sekarang aku benar-benar ingin melihat bagaimana 3 orang akan melakukan itu, hahaha. Penatua itu membalas. Nak, bawa anak buahmu pergi sebelum mereka mengikat kita. Ya, Penatua. Zuo Fan membungkuk, menatap Li Jingtian. Keempatnya terbang menjauh tetapi tidak pergi terlalu jauh, menonton dari sela-sela di tepi lembah. Pertarungan tingkat ini akan membuat pengalaman yang baik untuk tahap etiril yang baru saja menerobos, Li Jingtian, dan pasangan kekuatan. Qiu Yanhai mengerutkan kening pada para tetua yang masih duduk. Steward Zuo, ada apa dengan mereka? Indera mereka layu, tetapi bukan karena kebetulan. Hahaha, benar. Itu berasal dari metode kultivasi mereka. Zuo Fan menjelaskan, ini adalah seni kombinasi, seni perubahan. Dikatakan, tahun perubahan, waktu mekar dan waktu layu. Ketika tahun berganti, perubahan mulai lagi. Ini adalah siklus alam. Segala sesuatu di dunia ini naik dan turun dalam siklus yang tidak pernah berakhir. 5 tetua ini menirunya melalui organ indera mereka. Tapi siklus itu terkadang bisa berkembang dan terkadang menurun. Untuk mengimbangi kelemahan yang mencolok ini, mereka masing-masing menyerahkan semua organ indera mereka kecuali satu. Dengan demikian, bersama-sama, mereka hanya akan berkembang. Sampai-sampai banyak ahli yang lebih kuat dari mereka telah jatuh ke seni kombinasi mereka. Para tetua diberi nama sesuai dengan organ indera yang mereka petik. Ambil penatua yang berbicara itu misalnya, dia adalah penatua Si, karena lidahnya. Yang lain mengangguk, dengan Sue Qingjian mendapati penampilan menyeramkan mereka sama sekali tidak menarik.
Tapi mereka sangat jelek. Tidak peduli seberapa hebat seni itu, saya tidak akan pernah mempraktekkannya. Yang lain tertawa. Zuo Fan melanjutkan. Saudari Sui, Anda meremehkan seni perubahan. Tidak ada yang bisa melatih di dalamnya. Paling tidak Anda harus siap untuk menyerahkan wajah Anda, tetapi Anda juga harus bergabung dengan 4 orang lain dalam menggunakannya. Sementara masing-masing dari mereka memiliki rasa yang masih bekerja, itu adalah kebijaksanaan kelompok untuk menggunakannya. Dan disitulah letak kikernya, Anda tidak bisa mengendalikannya. Sebagai jawaban atas keterkejutan mereka, Zuo Fan tersenyum. Ngomong-ngomong, ada 3 orang bodoh yang nekat mencobanya. Anda sebaiknya mengupas mata Anda ke ahli tahap ethereal sejati. 493. Ketidakkekalan 5, Anda ahli yang berpengalaman, tapi kami juga tidak mudah menyerah. Haruskah kita melakukan ini? Dorong kami cukup keras dan kami akan menyerah pada apapun. Ya, kami sangat kejam sehingga kami bahkan menakuti diri sendiri. Penatuahu memperhatikan musuh dengan alis tegang dan berkeringat, meskipun masih berbicara keras dengan harapan menakut-nakuti mereka. 2 lainnya memberikan uluran tangan. 5 tetua duduk diam seperti sebelumnya, membiarkan ketiganya berbicara ke dinding. Penatuasi memulai setelah beberapa saat. Hahaha, ada pepatah, semua menggonggong dan tidak menggigit. Saya harus mengatakan, semakin Anda berteriak, semakin saya merasa lega. Puff. Sue Qingjian terkikik. Steward Zuo, orang itu sama sepertimu, melontarkan komentar pedas. Tentu saja, menurut Anda mengapa dia menjaga lidahnya dan mendapatkan julukannya, Penatuasi? Hahaha. Zuo Fan terkekeh. Harimau, serigala dan ular mengamuk. Seperti kebanyakan orang lain, ketiganya adalah orang yang sangat percaya akan kematian sebelum aib. Sekarang Penatuasi telah mengejek dan mengejek mereka, dia menyeka lantai dengan nama mereka bahkan sebagai ahli tahap ethereal. Tidak mengherankan ketika Penatuahu meledak dengan kekuatan saat gambar harimau bermata emas muncul di sekitarnya. Langit menjadi gelap, angin menderu, seperti harimau yang berkeliaran. Li Jingtian bergetar, raungan menginfeksinya. Itu berkali-kali lebih kuat dari yang dia rasakan saat melawan Fierce Tiger. Hanya dalam bahaya Fierce Tiger akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, untuk memperjuangkan hidupnya. Penatua Lang memiliki serigala perkasa di sekelilingnya, memamerkan cakar dan taringnya, menggeram pada 5 tetua dengan mata merah. Adapun kerdil dari sampah, Oxin Snake, menyalakan terbukti sedikit sulit tanpa tubuh. Bahkan, dia membusuk seiring berjalannya waktu. Sebaiknya dia cepat-cepat mendapatkan tubuh daging sebelum angin sepoi-sepoi meniupnya. Tidak ada tekanan, sebagai jiwa ahli tahap ethereal bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian lagi, semakin lemah jiwanya, semakin sulit untuk mendapatkan tubuh baru. Ketidakkekalan 5 hanya duduk di sana, tanpa niat menyerang, atau pergi, hanya mengulur waktu. Ketiga tetua berteriak-teriak untuk pergi, meskipun tidak ada yang mencoba pergi dengan paksa, hanya berjuang hanya untuk menemukan diri mereka terjebak. Penatuahu membentak lebih dulu di bawah tekanan dan menjadi marah. Serigala dan ular cabul mengikuti. 5 tetua bertindak segera juga, meskipun hanya dalam bentuk 1 tetua. Suara mendesing. Penatua yang bisa membuka mulutnya muncul di depan mereka. Ketiganya sangat bersemangat. Tidak peduli berapa banyak ketakutan yang mereka miliki untuk kelimanya, hanya 1 tetua yang memberi mereka peluang tinggi untuk bertahan hidup. Tentu saja mereka akan menerimanya. 3 jiwa bergabung bersama, aura bergabung menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Bahkan Li Jingtian merasa takut. Kekuatan gabungan mereka berasal dari seberapa baik mereka mengenal satu sama lain, betapa selarasnya mereka. Sementara yang lebih tua hanya berdiri di sana, membuka mulutnya hanya ketika serangan itu di atasnya untuk melepaskan lolongan yang mengerikan. Ah, bam! Riak seperti ledakan sonik merobek serangan seperti kertas. Hu dan Lang mengeluarkan darah dari sakit kepala yang membakar dan bentuk jiwa mereka menghilang. Sementara Oxin Snake lebih buruk, wujudnya yang sudah samar lebih dekat untuk memudar. Serangan ini telah melemahkan energi jiwanya. Ketiganya mengerang, jatuh ke tanah seperti batu bata. Sementara sesepuh yang menyerang kembali ke tempatnya. Li Jingtian melihatnya dengan tatapan kosong. Sebuah teriakan belaka mengalihkan serangan jiwa combo 3 ahli tahap ethereal yang agung. Tidak peduli seberapa besar kesenjangan dalam kekuatan, seharusnya tidak pernah sebesar ini, mereka semua berada di tahap ethereal pada akhirnya. Sama seperti bagaimana naga surgawi tidak memiliki banyak keunggulan melawan ahli Radiant Stage biasa. Zuo Fan tersenyum. Terlalu dini untuk terkejut, itu baru pemanasan. Penatua Kou hanya membuka mulutnya, itu saja. Apa? Mereka semua berteriak. Seperti apa serangan yang meledak-ledak itu? Zuo Fan menjelaskan. Perbedaan terbesar antara Ethereal Stage dan Radiant Stage adalah bentuk jiwa. Mereka semua mengandalkan jiwa mereka. Menggunakan sesuatu yang kurang berarti perdebatan. Apa yang digunakan Penatua Kou adalah kekuatan seni perubahan yang dilatih hingga puncaknya, keterampilan yang disebut Demon Echo.
Yang lain tidak berbeda. Penatua Si mempesona, penglihatan menipu Penatua Yan, pendengaran Penatua R yang ada di mana-mana, bau luar biasa Penatua B, masing-masing sama menakjubkannya. Bersama-sama, mereka menutupi kelemahan mencolok mereka, tidak pernah memudar dan terus berkembang, tanpa cacat. Tidak ada yang akan mengambil mereka kecuali mereka memiliki keuntungan yang tidak adil. Ini adalah sesepuh pribadi Sekte Perencana Iblis, kekuatan 5 ketidakkekalan. Mereka mengangguk, tetapi kemudian bertanya, Steward Zuo, apa yang Anda maksud dengan penatua pribadi? Hahaha, desas-desus mengatakan bahwa Yang Mulia Sekte Perencana Iblis adalah posisi tinggi yang sangat dihormati oleh para murid. Tetapi hanya yang tertua yang layak menyandang gelar seperti itu dan bahkan dapat tumbuh memiliki kekuatan untuk menyingkirkan pemimpin sekte. Itu membuat memiliki penjaga pribadi alami, maka mereka disebut penatua pribadi. Orang-orang yang seharusnya menjadi Yang Mulia Sekte, kini telah menjadi pengawal pribadi Yang Mulia, sehingga direduksi menjadi hanya sesepuh. Bahkan ketika kekuatan mereka melampaui Yang Mulia belaka. Li Jingtian mengacungkan jempol. Dan kamu baru saja meminta bantuan mereka, Steward Zuo. Apakah Anda yakin akan pergi ke Sekte Perencana Iblis sebagai murid dan bukan sebagai Yang Mulia? Zuo Fan terkekeh. Ini semua berkat pemimpin Sekte Demon Seming Sekte, Xie Wuyue. Mungkin dia sangat menghargaiku. Bagaimanapun, dengan mengirimkan 5 ini, niatnya keras dan jelas. Cara saya melihatnya, kelima orang ini akan merasa senang berurusan dengan 30 dari 3 ahli ini. Yang lain sangat terkejut sehingga mereka hanya menggelengkan kepala. Ketiganya akhirnya merangkak berdiri. Tidak peduli berapa banyak mereka telah mendengar tentang kehebatan kelimanya, itu masih melampaui imajinasi mereka. Hanya satu dari mereka yang menangani mereka bertiga seperti anak-anak. Menyeka darah di mulutnya, Penatua Hu menangkupkan tangannya. Formasi perubahan 5 ketidakkekalan sesuai dengan namanya. Saya menerima kekalahan saya. Meskipun itu bukan kontes, mengeroyok beberapa dari kita. Hahaha, apa yang kamu semburkan? Formasi perubahan. Kami bahkan belum menggunakannya. Itu saja Penatua Kou. Adapun mengeroyok Anda, jumlah sisi Anda melebihi dia. Tapi aku mengerti, mencoba untuk berbicara keluar dari itu. Sayang sekali itu adalah pendekatan yang paling tidak berguna dalam hal kultivator iblis seperti kita. Sementara kultivator yang benar, seperti Anda, akan bekerja lebih keras untuk hal-hal seperti kehormatan dan apapun, bagi kami tujuan membenarkan cara. Kerugian tidak akan berubah tidak peduli seberapa sedikit atau banyak yang menyerang. Ini semua tentang kekuatan. Penatua Si tidak menerima ejekan itu. Wajah Fiersteiger jatuh. Para kultivator iblis yang tidak masuk akal. Mereka tidak peduli tentang nama mereka, menginginkan hidup kita bahkan dalam 5 lawan 1. Melawan kultivator yang benar, mereka sudah malu sekarang, sebaliknya pergi untuk pertarungan yang adil. Penatua Si mengejek, karena Anda sangat ingin melihat formasi kami, meskipun tidak layak, kami dengan senang hati membuat pengecualian, untuk mata bodoh Anda. Oh tidak, kami ingin mata kami tidak tahu, terima kasih. Penatua Hu melambai. Ketiganya bersama-sama bahkan tidak bisa berurusan dengan salah satu dari mereka. Sementara kelimanya akan membunuh mereka dengan satu jentikan, itu berlebihan, biasa saja. Seperti seorang penjahat setinggi 9 kaki yang menjulang tinggi seperti seorang anak berusia 3 tahun. Sebuah tamparan akan membuatnya masuk tetapi penjahat itu hanya harus membawa anak itu melalui seluruh persenjataannya. Ketiganya menyesali nasib mereka. Ketidakkekalan 5 tidak peduli. Mereka mulai dengan isyarat tangan, dengan jelas memutuskan untuk menyiksa ketiga hajingan ini dengan baik. Mata Zuo Fan bersinar seperti penonton yang baik. Pembentukan 5 ketidakkekalan adalah hal baru, jarang diamati. Untuk menyaksikan itu adalah kesempatan yang muncul sekali dalam bulan biru. Khusus untuk Li Jingtian dan kawan-kawan, puncak dari Ethereal Stage akan menjadi demonstrasi yang baik dari potensi sebenarnya pada tingkat ini. 494. Riak keluar dari 5 tetua satu demi satu dan langit di atas mereka berubah menjadi hijau cerah. Itu menyelimuti seluruh lembah, seperti penghalang. Para tetua binatang tegang dan takut. Penatua Hu yang memutuskan untuk bertindak dan berteriak saat dia bergegas ke langit untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. 3 meter, itulah jarak yang dia tempuh. Lampu hijau menyala padanya dan menahannya dengan stabil. Fiersteiger menyadari kesulitannya dan melepaskan setiap ons kekuatan dalam dirinya. Dengan raungan, seekor harimau emas keluar darinya, membubung tinggi. Penatua Hu, tidakkah kamu menginginkan tubuhmu? Penatua Lang menangis. Semua itu bekerja memompa besi untuk sampai ke tahap ini. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Dan sekarang dia harus melakukannya lagi dengan tubuh berikutnya. Jadi, terlepas dari kecintaannya pada tubuh yang dipahat, saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Sementara pikiran Penatua Hu ditetapkan, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk membuat jiwanya bertahan, Penatua Lang diliputi oleh emosi yang campur aduk.
Fiersteiger tidak pernah memberi mereka petunjuk tentang rencananya dan hanya meninggalkan mereka di sana. Kelimanya pasti akan mengatasi kesalahan ini untuk kedua kalinya. Penatuahu adalah satu-satunya pengecualian. Siapa yang bisa menyalahkannya? Setiap upaya untuk membiarkan teman-temannya ikut dalam rencananya akan digagalkan. Pendengaran di mana-mana sangat menakjubkan, menangkap suara terkecil, bahkan transmisi. Bukan berarti Penatualang mengetahui semua ini. Adapun ular cabul, dia marah. Karena rencana ini tidak akan pernah berhasil untuknya sejak awal. Dia tidak memiliki cangkang untuk ditumpahkan, menjadi jiwa dan segalanya. Ular dan serigala itu menatap langit dengan rahang kendur. Dengan Fiersteiger beberapa saat lagi meninggalkan lembah dan mendapatkan kebebasannya, sisa itu terasa sedih. Saat itu tanaman merambat hijau melesat dari bawah dan melilit Fiersteiger dengan erat seperti hadiah yang dibungkus busur. Fiersteiger meraung. Tanaman merambat hijau membawanya kembali ke bumi selangkah demi selangkah. Hahaha, kami tidak akan punya nama untuk dibicarakan jika kalian bertiga tidak dapat melarikan diri dari kami. Penatuasi mengejek. Yang lain mengangguk, duduk di atas batu mereka dan melakukan apa yang terasa seperti pekerjaan ringan untuk menangkapnya. Wajah mereka jatuh. Jika bahkan rencana kejutan Fiersteiger gagal, apa artinya itu bagi mereka? Namun riak lain menutupi lembah hijau dan ribuan tanaman merambat datang dari semua sisi di keduanya. Mereka tidak punya harapan sama sekali untuk melawan. Perjuangan apapun hanya membuang-buang energi, mengencang di antara tanaman merambat yang bersinar. Fiersteiger meraung dalam usahanya yang lemah, merasa dirinya semakin lemah. Jiwa harimau juga perlahan memudar. Sementara pancaran hijau pada tanaman merambat semakin kuat. Hal yang sama terjadi pada Oxin Snake. Tanpa tubuh untuk melindunginya, jiwanya mengambil beban. Penatualang gemetar di sepatu botnya, tubuhnya mengering seperti kismis dan tanaman merambat menarik jiwanya ke tempat terbuka, menunggu nasib yang sama. Mereka secara resmi berada di neraka, mengalami dunia kesakitan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Para tetua, kasihanilah. Kami tidak akan pernah mendekati murid-muridmu yang berharga lagi. Tidak ada masalah pribadi di antara kita, tidak akan ada balas dendam. Aku mohon biarkan kami pergi. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Lepaskan kami, para tetua. Ketiganya merengek melintasi seluruh lembah dengan suara sedih dan menangis, tetapi kelima tetua itu seperti batu. Sisi Li Jingtian tahu kelima tetua jauh lebih baik daripada ketiganya, tetapi tidak sejauh ini. Mereka bahkan tidak bergerak dan ketiganya sudah sekarat. Bagaimana mereka kultivator di alam yang sama? Paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah menggerakkan jari. Qiu Yanhai berkata dengan kaget. Steward Zuo, apa saja itu? Apakah itu keterampilan besar mereka dari kultivasi? Itu jiwa mereka, kata Zuo Fan. Jiwa, mereka semua bingung. Di tahap ethereal, jiwa terbentuk dan dapat dibentuk menjadi bentuk apapun melalui metode kultivasi. Seperti ketiganya, mereka berlatih dengan metode yang membuat jiwa mereka menjadi binatang. Penatuali seharusnya menjadi naga hitam, karena seni hantu yang dia gunakan untuk mencapai kemajuan. Zuo Fan menjelaskan, sementara ketidakkekalan lima memiliki seni perubahan dan telah menggabungkan kekuatan mereka, ini membuat jiwa mereka bukan tanaman merambat, tetapi cahaya hijau yang Anda lihat menutupi lembah dan menyegel tempat ini, dunia perubahan. Mereka memiliki kendali atas setiap akar, setiap helai rumput di ujung jari mereka, berkembang dan memudar, atau membusuk musuh mereka. Mengambil nyawa orang lain adalah hal terbaik yang mereka lakukan. Dengan pelajaran dan demonstrasi praktis ini, mereka sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa di tahap ethereal, kekuatan jiwa pada akhirnya menentukan kemenangan. Sue Qingjian berkata, Steward Zuo, bagaimana dengan jiwaku dan kakek tua, seperti apa mereka nanti? Zuo Fan menduga. Saudari Sue dan Penatua Qiu berlatih seni api dan air, jadi Anda harus menjadi api dan air, dalam pertumbuhan yang konstan. Lebih baik dari ketiganya. Sue Qingjian menyala. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu berarti tidak ada bentuk yang ditetapkan, seperti ilusi. Meskipun saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kita lihat saja dulu. Jika ketiga hewan itu tangguh, mereka pasti akan berpisah sekarang. Jiwa dapat mengambil bentuk apapun di tahap ethereal, masing-masing dengan keuntungannya sendiri, semua tergantung pada kultivasi mereka. Mereka semua mengangguk. Permohonan tiga jiwa binatang akhirnya berhenti, suara mereka terputus. Sekarang masalah waktu sebelum jiwa mereka mati. Penatuasi mengeluarkan labu dan dengan jentikan, tanaman merambat melemparkan hewan peliharaan yang dijinakkan ke dalam. Menutupnya, Penatuasi menyembunyikan labu dan cahaya hijau memudar dengan tanda lain dari lima tetua. Zuo Fan dan yang lainnya pergi ke mereka dan membungkuk. Terima kasih untuk semuanya, para tetua. Namun, saya tidak mengerti sesuatu. Mengapa Anda membiarkan mereka hidup sebagai tahanan? Hahaha, ini masalah sekte, junior. Membunuh mereka mudah, serta kehilangan panen besar.
Kami lebih suka membawa mereka ke pemimpin sekte terlebih dahulu dan membiarkan dia memutuskan nasib mereka. Penatua Si berbicara. Zuo Fan mengangguk. Xie Wuyu ingin mengaduk-aduk semuanya, dan membawanya ke Bistaming sekte. Saya rasa dia akan menuai banyak manfaat. Apa artinya dukungan para tetua, dia membantu saya atau saya membantunya? Penatua Si menatap tajam ke arah Zuo Fan dan mengangguk. Kamu cukup cerdas, junior. Saya mengerti mengapa pemimpin sekte menyukai Anda dan mengirim kami ke sana. Meskipun perlu diingat untuk menunjukkan sopan santun padanya. Pemimpin sekte juga bukan orang suci. Terima kasih sudah diingatkan. Saya akan mengingatnya. Zuo Fan membungkuk. Para tetua mengangguk. Karena itu saja, kami akan kembali. Aku akan menangani sisanya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan, para tetua. Zuo Fan membungkuk dan mereka terbang. Li Jingtian bergumam. Orang-orang baik, para senior itu, tidak seperti kultivator iblis yang pernah saya lihat. Ada banyak orang aneh di alam sekitar, tapi itu tidak berarti mereka semua liar dan bengkok. Banyak yang hanya berjalan di jalan mereka sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Karena itu, mereka disamakan dengan kultivator iblis. Kelima orang ini jarang berbicara dengan orang lain selain diri mereka sendiri. Kelihayan mereka tidak terlalu tajam. Mereka adalah hal yang paling dekat dengan orang suci, sejauh para kultivator iblis pergi. Zuo Fan menjelaskan. Dia melihat ke arah Wingeze City dan berteriak. Sekarang kita hanya perlu memenangkan pertempuran ini dan semuanya akan jatuh pada tempatnya. 495. Di medan perang, sisa-sisa elit tentara Dugu dengan harimaunya berusaha sekuat tenaga untuk menahan 3 penjaga serigala dan pasukan besar mereka yang terdiri dari 1 juta orang. Serigala bayangan darah mencibir dan berteriak. Harimau, aku sangat menghormati keberanianmu dan tidak kehilangan akal karena panik. Atas namaku sebagai serigala bayangan darah, aku berjanji komandan akan menerimamu. Menyerah saja. Mimpilah, kami adalah 4 jenderal harimau angkatan darat Dugu. Kami tidak menyerah pada orang-orang liar seperti itu. Dugu Feng mendengus. Howling Wind Wolf mengejek. Tuanmu melemparkanmu ke serigala, jadi mengapa kamu masih bersikeras bertarung? Komandan kami menghargai bakat. Bergabunglah dengan kami dan pasukan Anda dengan Anda di pucuk pimpinannya akan memenangkan kami semua pertempuran. Masa depan Anda akan gemilang. Mengapa Anda harus membuang semuanya? Dan untuk apa, Kaisar bengkokmu itu? Apakah dia layak untuk mati? Kesepakatan Quan Rong dan Kaisar Tian Yu hanya itu, bisnis. Tidak ada klausul yang mengatakan bahwa mereka harus menyukai pria itu karena skema busuknya. Itu bekerja melawannya pada kenyataannya, membuat mereka mengagumi keberanian tentara Dugu sebagai gantinya. Tak perlu dikatakan lagi, ketika situasi mengharuskannya, tentara Quan Rong lebih suka membalikkan prajurit pemberani ini ke pihak mereka. Sayang sekali bahwa satu hal yang menghalangi mereka adalah elemen yang sama yang telah membuat tentara Dugu tak terkalahkan selama bertahun-tahun, tekad dan kesetiaan mereka yang abadi. Marsal telah jatuh karena serangan licik Kaisar, tetapi jika ada satu hal yang tidak bisa dilakukan orang-orang ini, itu adalah menjadi pengkhianat. Serigala angin melolong, serigala bayangan darah, simpan napasmu. Kami akan mempertahankan rumah kami dan setiap jiwa di dalamnya, sampai nafas terakhir kami. Tian Yu bukan tanahnya, itu orangnya, teriak Dugu Feng. Tentara Dugu menggemakan keinginannya. Bahkan ketika dikepung, mereka tetap kuat, seperti pejuang sejati. Ketiga serigala itu mengangguk. Pria yang sangat baik, sangat memalukan juga. Serigala memberi sinyal. Serigala yang menembus langit berteriak. 4 macan Tian Yu, hari ini adalah hari kami akan menghabisimu dan memberimu penguburan yang layak. Sangat dihargai, hahaha. Dugu Feng tertawa. Mereka hanyalah umpan dalam pertempuran ini, tetapi dengan kematian yang mengintai di setiap kesempatan, saudara-saudara telah berdamai dengannya. Serigala ragu-ragu. Melawan saingan mereka selama bertahun-tahun membuat mereka memahami karakter mereka. Tetapi tugas seorang prajurit berada di atas simpati dan keinginan individu dan mereka harus menebas musuh-musuh mereka tanpa penyesalan. Hancurkan mereka. Serigala memerintahkan sementara 4 macan Tian Yu bersiap-siap untuk serangan 3 cabang. Suasana berat dan heroik tiba-tiba pecah karena ratapan di hutan. Api mencapai langit. Serigala berteriak. Ini tenda komando. Sebuah penyergapan. Hahaha, saudara kelima bergerak. Dugu Feng tertawa. Serigala-serigala itu berteriak. Anda menyuruh seseorang mengejar markas kami. Seluruh pasukanmu terjebak, siapa lagi yang bisa melakukan serangan tiba-tiba? Hehehe, tidak pernah melihat itu datang, kan? Kami memiliki satu divisi lagi, dipimpin oleh harimau kelima Tian Yu, tentara harimau terbang. Kami hanya umpan. Marsal tahu bahwa Anda keluar untuk serangan cepat, habis-habisan. Jadi kami umpan Anda dan Anda membelinya, meninggalkan saudara kelima bebas untuk menyerang tenda komando Anda. Untuk menangkap musuh, ambil kepalanya dulu, hahaha. Dugu Feng tertawa dan serigala-serigala itu meledak marah. Kekuatan penuh dari 8 sipir serigala ada di sini,
meninggalkan tenda komandan dalam kesendirian dan tak berdaya. Pergi ke tempat api paling panas, Luo Yunhai memimpin boneka perang bajanya, memotong sisa-sisa seperti mentega. Dengan kapasitas mereka sebagai orang aneh, Luo Yunhai menemukan bahwa formasi pada saat ini terlalu berlebihan. Mengisi daya sudah cukup untuk merobohkan musuh. Mereka adalah mesin pembunuh yang tak terhentikan. Luo Yunhai tidak terlalu senang. Dia tahu Zuo Fan menggunakan perang ini untuk menetapkan posisinya, menang dengan pasukan konyol ini, tetapi itu sangat mudah sehingga membuat kemenangan terasa datar. Bertahun-tahun yang dia habiskan di Angkatan Darat Dugu untuk mempelajari formasi, taktik, manuver, dan serangan balik sia-sia. Dengan pasukan seperti ini, mereka bertindak seperti wabah belalang, mencabik-cabik semuanya dan hanya menyisakan kekacauan. Itu bahkan merobohkan orang-orang seperti pengawal pribadi Tuo Batis Han. Tidak ada perintah, tidak ada taktik, hanya menyerang seperti fanatik pembunuh gila. Akhirnya dia sadar, mengapa Zuo Fan terus mengatakan bahwa kekuatan mengalahkan segalanya. Tuan muda, tidak ada lagi musuh. Yang tersisa hanyalah tenda komando. Kami menunggu perintah Anda. Boneka perang Radiant State Puncak membungkuk. Luo Yunhai bergumam. Dengan kekuatanmu, masuk saja ke sana dan tangkap dia. Apa yang kamu minta dariku? Tuan muda, itu kehendak Steward Zuo. Ambil komandan sendiri, Pak, dan nama Anda akan menyebar. Itu akan ada di bibir semua orang, dan di hati mereka. Saudara Zuo sangat bijaksana. Meskipun pencapaian ini tidak membawa kebahagiaan bagi saya. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dan berjalan ke tenda Tuo Batis Han. Tempat itu dikelilingi oleh boneka perang. Luo Yunhai masuk untuk melihat seorang pria yang berdiri sendiri, duduk di kursi tinggi tanpa rasa takut atau cemas. Menghormat, Luo Yunhai berbicara. Aku sudah lama mendengar Ayah Baptis mengatakan bahwa komandan adalah musuhnya seumur hidup. Hari ini saya bisa membuktikannya. Tapi sekarang aku sudah mengambil kemahmu. Kamu kalah, jadi aku harus memintamu ikut denganku. Hahaha, dari mana bocah egois ini berasal? Ingin mengalahkan tentara Quan Rong saya dan menjatuhkan saya. Anda memiliki hal lain yang akan datang. Luo Yunhai menatap punggungnya. Kamu bukan Tuo Batis Han. Tentu saja tidak. Berayun-ayun, itu hanya beberapa pemuda dalam jubah komandan. Komandan tahu tentang posisi lemah pihakmu. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membawanya keluar, hahaha. Tuan muda, ada tentara musuh yang merangkak di mana-mana. Kami dikelilingi. Sebuah teriakan datang dari luar. Luo Yunhai mengangguk dan menghela nafas. Seperti yang kakak Zuo katakan, rencana pertama hanya memiliki peluang sukses 10%. Kami hanya akan beralih ke rencana B dan melihat apakah orang tua itu cukup percaya diri untuk muncul. Saatnya mengunjungi saudara-saudaraku itu, hahaha. Kak, kenapa kamu begitu tenang? Komandan palsu tersentak. Luo Yunhai menyeringai. Kerusuhan tidak pernah membantu siapapun. Untuk mendapatkan Tuo Batis Han, kami telah mengerahkan segalanya untuk mengantisipasi apapun. Bagaimanapun, yang saya butuhkan hanyalah lokasinya dan pasukan harimau terbang akan menangkapnya dalam waktu kurang dari 1 menit, hahaha. Luo Yunhai meninggalkan seorang komandan palsu yang tercengang. Mengapa kamu tidak membunuhku? Aku siap jika kamu mengambil kepalaku. Mengapa membunuh siapapun? Seperti yang kakak Zuo katakan. Anda tidak bisa menghentikan saya, jadi tidak ada bedanya. Tawa terakhir Luo Yunhai bergema di telinga pemuda itu. Dia merenung sebelum mengangguk. Keberanian seorang jenderal hebat. Luo Yunhai memberi isyarat agar para pria mengikutinya keluar dari kamp. Dia kemudian mendengar tawa mendekatinya. Savage Wolf menemuinya dengan divisinya yang penuh dengan haus darah. Hahaha, brengsek, kamu mengambil kamp kami dan sekarang kamu ingin keluar begitu saja. Menurutmu di mana tempat ini? Lahan penuh dengan kekuatan. Meskipun boneka perang Radiant State Puncak memblokir gelombang kejut. Luo Yunhai mencibir. Tentu saja itu adalah kamp musuh. Apalagi yang bisa dilakukan, rute yang indah. Hajingan kecil yang sombong, berbicara keras bahkan saat kematianmu semakin dekat. Kamu seperti Zuo Fan. Lahan menunjuk ke belakangnya. Lihat ini, apa menurutmu beberapa ratus ribu orang tidak bisa membersihkan lantai bersamamu dalam hitungan menit? Luo Yunhai membuat tiruan-tiruan dari gerakannya. Lihat pasukan harimau terbang ini. Apakah Anda pikir itu tidak bisa meratakan Anda dalam hitungan detik? Lahan bingung. Apakah semua bawahan Zuo Fan kurang ajar dan menjengkelkan? Dia melihat musuh sekali lagi tetapi mendengus pada akhirnya. Robe WLP, itu hanya 100.000 orang, sementara aku memiliki 500.000 orang bersamaku. Mengapa kamu begitu sombong? Menyerahlah demi anak buah kami dan nyawamu yang lemah. Cih, kau dingleberinya. Anda akan segera melihat bahwa angka bukanlah segalanya. Katakan sesuatu yang saya tidak tahu. Tentara terbesar yang pernah dilihat Tian Yu adalah tentara Dugu. Orang-orang di belakang Anda mungkin sama, tetapi mereka masih tidak akan melampaui 500.000 elit saya.
Dengan Luo Yunhai yang masih bersikap keras, Zalahan melakukan intimidasi. Luo Yunhai itu tidak membelinya, menyeringai lebar. Kalau begitu kamu hanya berpikiran sempit. 496. Pembentukan. Mari kita tunjukkan pada serigala liar ini betapa salahnya dia. Luo Yunhai berteriak. Boneka perang pindah ke formasi yang telah mereka latih selama beberapa bulan. Kecanggungan masih ada, tetapi fondasinya kokoh karena setiap prajurit adalah ahlinya sendiri. Langit dipenuhi dengan kekuatan mentah, sifatnya yang tidak stabil menusuk Zalahan dan anak buahnya untuk mundur. Zalahan terdiam dan keringat mengalir di atasnya. Formasi macam apa ini? Bagaimana itu begitu mengerikan? Mereka hanya 100.000 orang. Namun terbukti lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian numerik. Ini seperti melawan sejuta veteran. Dia lebih baik tidak tahu. Tampilan kekuatan ini membuatnya hampir mengompol. 5.000 ahli Radiant Stage, hampir 40.000 ahli Profound Heaven dan sisanya berada di Bone Tempering Stage. Barisan seperti itu sudah lama berhenti menjadi sekelompok orang aneh dan monster. Itu benar-benar curang. Pakar tempering tulang adalah krim tentara untuk memulai. Ahli surga yang mendalam akan menjadi jenderal, lebih jarang daripada langka. Sementara para ahli Radiant Stage akan menjadi dewa perang, jenderal tinggi yang tak terhentikan. Disitulah 8 penjaga serigala dan 4 macan Tian Yu berdiri. Prajurit biasa Anda hanya akan berada di tahap kondensasi Qi. Kekuatan tentara tidak ada hubungannya dengan kekuatan itu sendiri, tetapi mengandalkan formasi. Menggabungkan upaya kecil mereka menjadi mesin pembunuh yang diminyaki dengan baik. Tapi pemandangan hampir 50.000 orang yang terdiri dari Radiant Stage dan ahli surga yang mendalam membuat veteran pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan pembantaian mengerikan mengotori dirinya sendiri. Bung, jangan menggodaku. Sejak kapan dunia memiliki pasukan seperti itu? Siapa yang waras menerima menjadi prajurit biasa dengan kekuatan itu di dalamnya? Seorang yang mulia atau seorang tetua memiliki masa depan yang lebih baik. Orang-orang seperti mereka yang bergabung dalam upaya perang adalah minoritas besar, dan itu hanya karena mereka dibesarkan di lingkungan militer. Tapi formasi ini di sini mengerikan. Menemukan penjelasan lebih lanjut yang tidak perlu berkat tatapan bodoh Zalahan, Luo Yunhai menyeringai. Serigala liar, lihat itu. Ini adalah pasukan macan terbang yang telah dilatih secara pribadi oleh Marsekal Zuo kita yang terkasih dan diberikan kepada saya untuk dikomando. Apakah Anda keberatan mengambilnya untuk percobaan? Prajurit Su Zuo Fan. Mulut Zalahan jatuh, tidak menyukai situasinya sedikit pun. Sialan, Zuo Fan. Simpan keanehan Anda untuk diri sendiri, jangan menyebarkannya. Bagaimana dia melatih mereka? Dan bagaimana aku bisa menang? Mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan alasan, dia berteriak, mundur. Seperti serigala yang baik, dia memimpin dengan memberi contoh, terbang lebih dulu. Para prajurit Quan Rong masih keluar dari sana. Pemandangan Jenderal Besar Zalahan yang liar dan kurang ajar yang melarikan diri dengan panik adalah yang pertama bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mengikutinya. Bahkan jenderal untuk meninggalkan kapal, itu hanya menunjukkan bahwa musuh jauh di atas mereka. Ini belum pernah terjadi pada tentara Quan Rong sebelumnya dan demi dewa, apakah itu memalukan? Luo Yunhai tersenyum dan berteriak. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan ahli Radiant Stage akan membawakanku serigala liar itu. Hancurkan sisanya. Ya, Tuan. Dengan hormat singkat, mereka mulai bekerja. Seperti iblis dari neraka, orang-orang Luo Yunhai terjun ke divisi serigala liar. Dan yang mereka miliki hanyalah keuntungan besar dalam hal kultivasi untuk memulai pemusnahan. Langit bernyanyi dengan tangisan sedih dari yang kalah, Savage Wolf kehilangan setengah anak buahnya dalam sekejap. Meskipun jenderal yang melarikan diri memiliki peran besar untuk dimainkan, divisi tersebut telah kehilangan keinginan untuk mempertahankan formasi mereka. Bukan berarti itu akan membuat banyak perbedaan. Boneka perang masih akan memotong mereka. Zalahan melesat seperti binatang buas, sebuah latihan yang sia-sia melawan para ahli Radiant Stage. Mereka masih mengejar. Zalahan sangat terpukul. Para ahli ini tidak hanya banyak jumlahnya, mereka bahkan memiliki sayap. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kotoran busuk, Zuo Fan, seberapa kayakah kamu? Apakah Anda memberi mereka uang sebagai pelatihan? Tidak ada jalan keluar. Zalahan menghela nafas ke langit, menemukan surga menentangnya. Apa yang seharusnya menjadi pekerjaan mudah menunggu tikus mengerumuni perkemahan, tikus-tikus kecil itu menyerangnya seperti harimau. Sekarang dia akan dikunyah menjadi apa-apa. Dia seharusnya membiarkan orang lain mengambil pekerjaan ini. Kinsai tidak pernah banyak membantu siapapun, setidaknya tidak dalam posisinya. Yang tersisa baginya hanyalah turun dalam nyala api kemuliaan. Zalahan meledak dengan kekuatan. Saya adalah salah satu dari 8 penjaga serigala, kekuatan saya surgawi, mencabik-cabik binatang spiritual selama yang saya ingat dan prajurit terbaik di Quan Rong. Datanglah kepadaku. Penontonnya tertawa dengan tatapan main-main.
Zuo Fan telah menyempurnakan boneka perang ini. Selain jiwa, setiap sel telah melalui pemurnian yang tidak manusiawi. Mari kita lihat kamu merobek baja. Satu boneka perang menembak ke arahnya. Zalahan meraihnya dan menariknya. Retakan. Gertakan tulang adalah musik di telinganya. Ketika rekan satu tim melihat salah satu dari mereka terkoyak, mereka akan hancur karena takut berpikir bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya. Tidak peduli berapa banyak mereka, kepanikan akan meninggalkan ruang untuk kesalahan dan jalan keluar. Tapi senyumnya berumur pendek, kecewa dengan rencananya. Lengannya tergantung tak berdaya dari bahunya. Suara gertakan itu berasal dari lengannya. Zalahan memperhatikannya dengan kaget. Bung, kamu ahli kultivasi tubuh. Tidak pernah melakukannya dalam hidupku. Badan baja ini adalah milik Steward Zuo, untuk kita semua. Semua kekuatan mentah itu tidak akan membantumu di sini. Anda tidak akan merobek apapun, dia tertawa. Zalahan tercengang, memperhatikan 100 pria dengan wajah pucat. Prajurit nomor 1 Quan Rong baru saja ditendang 100 langkah ke belakang di Tian Yu. Zalahan membuat wajah yang lucu, seperti anak anjing yang ditendang. Apakah klan Luo, dunia orang aneh? Kenapa kalian semua sangat tidak normal? Yang lain tertawa bangga. Akhirnya giliran mereka untuk main-main dengan orang lain. Ini adalah perasaan kekuatan. Mereka menyegel kultivasi Zalahan, membuatnya tertawan. Kembali ke medan perang, ketiga serigala memperhatikan perkemahan mereka dengan khawatir. Ratapan dan tangisan juga tidak membantu. Meskipun itu membawa senyum ke harimau. Serigala angin melolong, serahkan pada kami dan selamatkan komandan, kata Zebie. Howling Wind Wolf mengangguk, saat dia mendengar ejekan Dugu Feng. Terlalu sedikit terlambat, tapi bagaimanapun, lakukanlah, Anda hanya akan menemukan komandan tuba tersayang Anda di rantai kelima. Anda hanya akan mempermudah kami, pergi ke sana untuk menyerah. Pertempuran ini adalah kemenangan kita. Jangan bertaruh. Serigala-serigala itu menoleh ke arah suara itu dengan kaget. Komandan. Orang-orang membuka jalan bagi divisi Slaughter Wolf yang akan datang. Di sebelahnya ada seorang pria berpakaian deputi. Melepas helmnya, Panglima Besar Tentara Quan Rong mengungkapkan lokasinya. Di sekelilingnya ada Tuba Lianer dan pengawalnya. Tuoba Tishan, jadi di sanalah kamu berada. Dugu Feng berseru. Tuoba Tishan mengangguk dengan bangga. Saya telah mempelajari gaya Zuo Fan dan tahu bahwa dia pandai menggunakan trik. Dan karena Anda dirugikan, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengambil kepala. Karena itu, saya melakukan penyergapan di tempat saya di kamp. Dan seperti yang saya duga, Anda melakukannya. Dugu Feng terdiam. Zebie dan dua lainnya bingung. Slaughter Wolf menjelaskan, pengerahan semua Eight Wolf Wardens adalah tipu muslihat. Komandan dan nona muda telah berada di sisiku sementara tuan muda berdiri untuk menarik perhatianmu. Sementara divisi Zalahan palsu, dia sebenarnya menunggu untuk memasang jebakan di kamp. Semuanya berjalan seperti yang diantisipasi komandan. Dengan cara ini kekuatan mereka akan turun dan merebut kota Wingeze akan lebih mudah. Penjelasan ini menjelaskan situasi saat prajurit dengan sangat hormat untuk Tuoba Tishan. Saat itulah kilatan api menutupi langit, melepaskan ledakan monumental dan menambahkan cahayanya sendiri, khususnya ke medan perang. 497. Tuoba Tishan mengerutkan kening dan firasat buruk menguasainya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah itu penyergapan? Hahaha, beberapa yang kamu lihat di sini adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Penyergapan apa? Lalu, Tuoba Tishan menatap mata Dugu Feng. Mulut Dugu Feng terangkat. Hahaha, Tuoba Tishan, kamu telah tertipu. Tidak ada jalan keluar dari yang satu ini. Tuoba Tishan menyipitkan mata. Maafkan orang tua ini karena tidak memahami apapun yang baru saja Anda katakan. Tuoba Tishan, seperti yang kamu katakan, kami kekurangan tenaga, kehilangan pilihan untuk bertemu denganmu dalam pertempuran terbuka. Kemenangan hanya bisa datang dengan mengambil pemimpin. Tidak peduli seberapa penting kamu utama, komandan harus aman setiap saat untuk memimpin pasukan. Marsekal Zuo mengira Anda akan meninggalkan kamp dan bersembunyi di antara pasukan Anda. Dugu Feng mendengus. Tuoba Tishan tersentak. Kalau begitu, apa gunanya menyerang kemahku? Umpan. Dugu Feng tertawa. Dalam kata-kata abadi Marsal, semua orang besar suka mengerjakannya, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Apakah kita menyerbu kamp komandan pengganti atau yang kelima melakukannya, keduanya akan mencapai tujuan mereka sebagai umpan, untuk mengusirmu dan membuatmu menjelaskan rencana besarmu dengan cara yang mulia, hahaha. Tuoba Tishan memerah dan batuk. Menjelaskan taktik musuh adalah salah satu kesenangan langka seorang komandan, membuatnya bangga. Namun menggunakan kelemahan yang mencolok seperti itu membuat lelaki tua itu malu. Saya bukan orang yang angkuh, hanya sedikit sombong. Apakah itu sangat buruk? Tuoba Tishan menjadi dingin dan bertanya. Apa gunanya semua ini, hanya untuk menggigitku? Hampir tidak, meskipun itu berhasil membuat tuan menjulurkan lehernya.
Du Gufeng menyeringai. Tuoba Tishan bergidik dan instingnya berteriak padanya. Slaughter Wolf mengejek, apa gunanya mengetahui? Saya tidak melihat ada pria yang bisa Anda luangkan untuk membawanya keluar, bukan? Petik 2. Tidak satu tambahan, hanya mereka yang kamu lihat. Keyakinan Du Gufeng tidak pernah turun. Asalkan saudara kelima tahu lokasi Anda, dia pasti akan datang membunuh. Yang tersisa hanyalah menyerah. Kelima, kamu hanya mengirimnya. Slaughter Wolf mencibir, apakah ingatanmu kacau? Komandan baru saja mengatakan bahwa Zalahan ada di sana. Dia tidak akan kembali. Bahkan jika dengan suatu keajaiban dia menyelinap pergi, pada saat dia tiba di sini komandannya akan pergi, belum lagi kami masih ada. Namun Anda masih berpegang teguh pada gagasan tidak masuk akal bahwa dia bahkan akan menyentuh komandan. Du Gufeng menunjukkan senyum samar. Mau bertaruh. Kelima akan datang setiap saat sekarang dengan Zalahan dirantai dan Anda akan segera menyusul. Tidak mungkin satu divisi memegang begitu banyak kekuasaan. Itu akan keterlaluan. Slaughter Wolf terus memandang rendah mereka. Sebuah teriakan datang tepat pada waktunya untuk memotongnya. Jenderal, apa itu? Dan dia datang. Du Gufeng menyeringai dengan saudara-saudaranya. Sisi Slaughter Wolf menatap dengan tatapan tercengang dan konyol. Kawanan hitam terbang dari kamp utama tepat ke arah mereka. Apa yang dianggap sebagai burung, jika dilihat lebih dekat ternyata mereka adalah manusia bersayap. Divisi yang kejam dan biadab ini tidak memiliki orang lain yang memimpin selain Luo Yunhai. Apa ini? Tuoba Tishan tidak tampil lebih baik. Du Gufeng merasa murah hati hari ini. Itu adalah 100.000 pasukan harimau terbang yang kuat, marsekal kita melatihnya sendiri, di bawah komando kelima. Petik 2. Tentara harimau terbang. Seperti benar-benar terbang. Tuoba Tishan ternganga. Sepanjang karir militernya, dia belum pernah mendengar atau melihat pembagian seperti itu. Dugu Zantian memang berhasil melarikan diri, melalui langkah putus asa, tapi itu berumur pendek dan karena sebuah seni. Banyak tentara mati untuk memicu keterampilan jiwa naga. Sementara orang-orang ini masing-masing terbang sendiri. Sebuah pasukan memiliki ahli ki kondensasi sebagai tentara, ahli tempering tulang sebagai elit dengan surga mendalam atau radiant stage yang jarang di sana-sini. Tetapi ketika terbang, mereka akan meninggalkan divisi mereka. Sementara setengah dari tim ini terdiri dari ahli radiant stage dan profound heaven stage dan sisanya adalah pria bone tempering dengan sayap, benar-benar divisi terbang. Ratusan ribu mereka dapat mengalahkan 1 juta tanpa masalah. Komandan Tuba, mari kita lihat kamu keluar dari yang ini. Du Gulin menyeringai pada Kuan Rong. Slaughter Wolf berkata, para ahli yang setengahnya Profound Heaven dan Radiant Stage, itu berarti ada 50.000 ahli. Tuoba Tishan terdiam, pikirannya kacau. Dia tidak pernah mendekati bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Zuo Fan akan melakukan sesuatu seperti ini terhadapnya. Dia tahu Zuo Fan licik, luar biasa, dan brengsek, tapi ini terlalu berlebihan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini, bukan manusia biasa. Pertumpahan darah Tuoba Tishan selama beberapa dekade di medan pertempuran yang kejam telah membuatnya berhadapan dengan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada yang mendekati orang seperti Zuo Fan. Dia sangat yakin tidak akan ada waktu sedetik pun. Dia bukan manusia. Tuoba Tishan, menyerahlah. Luo Yunhai berada di atasnya bersama anak buahnya. Aura menghancurkan mereka mencekik musuh. Slaughter Wolf membawa anak buahnya ke depan. Lindungi komandan. Divisi Slaughter Wolf, bantu aku memblokirnya. Ya, Tuan. Para pria melolong. Luo Yunhai berteriak, formasi, serang. Seperti guillotine dari surga, kedua belah pihak saling menabrak. Flying Tiger Army menghadapi divisi Slaughter Wolf, membunuh hampir 100.000 dan melukai setengahnya. Slaughter Wolf sendiri tidak berjalan jauh lebih baik, dengan darah yang tertinggal dalam perjalanannya untuk mencium tanah. Tim Luo Yunhai terus berjalan dan berjalan. Serigala lain tegang. Slaughter Wolf adalah yang terkuat dari mereka semua namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat kembali komandan mereka semua tahu bahwa mereka harus menghadapi musuh jika ingin melindunginya. Serigala penembus langit, serigala angin melolong, dan serigala bayangan darah adalah yang berikutnya. 3 divisi menyatu menjadi serangan besar untuk memenuhi tuntutan pasukan macan terbang. Bahkan di balik aura formasi, Luo Yunhai merasakan tekanan. Menyebar, Luo Yunhai membuat keputusan yang cepat. Ketiga serigala itu tidak mengenai apa-apa selain udara. Berkumpul, Luo Yunhai berada di belakang para serigala sementara pasukan macan terbang berada di belakangnya, siap menyerang. Semangat serigala mencapai titik terendah. Mereka tahu bagaimana melakukan pertempuran darat dan bisa melompat, jika situasi menuntutnya. Tapi mengganti formasi tidak dilakukan dengan cepat. Sementara pasukan harimau terbang memiliki gerakan bebas di sekitar mereka, dan bisa berpencar dan berkumpul sesuka hati. Serangan mendadak dari belakang telah mendorong mereka ke jurang keputusasaan.
Pasukan Flying Tiger Army menjatuhkan lebih banyak orang kali ini. Serigala-serigala itu terlempar ke udara, keluar dari pertarungan ini. Hampir tidak ada upaya untuk mencapai Tuo Batishan. Melihat wajahnya yang putus asa, Luo Yunhai tersenyum, berbicara dari atas. Komandan Tuba, kamu kalah. Menyerahlah sekarang. Tuo Batishan menghela nafas dan berteriak. Prajurit, berhenti berkelahi. Tentara Kuanrong telah kalah. Tuo Batishan tersedak oleh kata-kata itu. Mengeluarkan mereka melemahkan kekuatannya, merosot ke tanah. Dia tidak pernah tahu kekalahan dan sekarang kekalahan pertamanya terbukti menghancurkan. Tuba Lianer mendatanginya sambil menangis. Tuoba Liu Feng, komandan pengganti, sama sekali tidak mau, tetapi pada akhirnya mengalah. Semuanya berjalan seperti jarum jam, sampai tim aneh ini muncul, membalikkan segalanya. Semua mengatakan Zuo Fan cerdas, tetapi mengeluarkan trik ini adalah kecurangan total, hahaha. Tuoba Liu Feng meratapi nasibnya. 498. Di luar Wingzhe City, dari jutaan orang yang direkrut untuk melawan Kuanrong, hampir tidak ada yang selamat. Tian Yu memiliki banyak kultivator, tetapi di medan pertempuran apapun bisa terjadi, menghentikan mereka untuk habis-habisan. Serigala yang sendirian, mereka dengan mudah jatuh di bawah kekuatan disiplin militer Kuanrong. Orang-orang ini berada di Qi Condensation atau Bone Tempering Stage dan tidak lebih dari umpan meriam. Zuo Fan tidak memiliki harapan untuk umpan meriam, menempatkan mereka di depan musuh hanya untuk membeli Wingzhe City beberapa waktu. Langkah kemenangan yang sebenarnya dilakukan oleh 4 harimau dan Luo Yunhai. Meskipun sekarang, umpan meriam ini akan runtuh. Gerbang Wingzhe City akan runtuh setiap saat karena pengepungan Kuanrong. Tuan rumah yang berdiri di dinding sedang menunggu tanda-tanda Zuo Fan. Yang mereka miliki hanyalah harapan. Apa yang sedang dilakukan Steward Zuo? Kota ini akan jatuh. Pada saat itulah Komandan Kuanrong menyatakan menyerah. Pertempuran segera berhenti. Kuanrong bingung mengetahui mereka memiliki keuntungan lebih dari 2 juta orang dan sedekat ini untuk merebut kota. Perintah komandan membuat mereka tersesat dan bingung. Sementara rekrutan klan Luo sangat tersentuh sehingga mereka mulai meneteskan air mata kegembiraan, karena mampu menjaga kehidupan mereka tetap utuh. Harapan mereka berikutnya adalah untuk hadiah, memeluk pukulan besar dan menembak melalui barisan. Bu, itu sulit. Suara tangisan datang dari mana-mana. Kuanrong menangis karena kalah dan pulang ke rumah dengan kekalahan sementara para rekrutan menangis karena kegembiraan dan kesempatan hidup baru mereka. Tuan rumah menghela napas, bersorak atas kemenangan. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa sekelompok raktek berlabel tentara bisa menang melawan orang-orang seperti God of War yang Dugu Zantian perjuangkan selama beberapa dekade, tentara elit Kuanrong. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Steward Zuo luar biasa, pekerja ajaib. 3 Sein melihat kegembiraan yang meluap-luap dan kesedihan yang menghancurkan yang dimainkan di wajah semua orang dan mengerutkan kening. Seorang komandan seperti Tuo Batishan telah kalah. Kalah dari Zuo Fan, yang masih pemula dalam seni perang. Manusia Sage, bagaimana sekarang? Kami belum berurusan dengan orang aneh kecil ini. Memegang gerakannya, Heaven Sage memiliki ekspresi tegang, menyaksikan Gu Santong yang marah. Shadow King ragu-ragu. Jika itu orang lain, Tri Barrier kita akan membuatnya terkuras kekuatannya dan mereka akan mati sekarang. Tapi bocah ini bukan manusia yang masih begitu hidup. Demi dewa, apakah kamu sebodoh itu untuk tidak bisa melihat kebenaran di depan wajahmu? Apakah makhluk itu terlihat seperti manusia untuk diketahui? Earth Sage melotot. Shadow King kesal. Kenapa tidak, lupakan saja. Kami akan melunasi hutang kami dengannya lain kali. Dengan kita terjebak, orang-orang klan Luo akan datang untuk kita. Di mana dalam kobaran api itu Fang Qiubai lari? Aku tidak pernah melihatnya sekalipun selama pertempuran ini. Dia setidaknya bisa memberi kita waktu. Sein lainnya mengangguk. Ayo turunkan penghalang itu dan pergi. Kami akan memikirkan hal lain saat berikutnya kami berurusan dengan orang aneh itu, Sein Surga menyarankan. Sementara mereka mencapai keputusan, Gu Santong masih mengamuk. Kamu bukan hajingan yang baik, begitu aku keluar dari sini, aku akan menginjak-injakmu berkeping-keping. Ketiganya tersentak kembali ke kenyataan, dengan Earth Sage berkata. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Jika kita menurunkan penghalang itu, bagaimana kita akan melepaskannya dari ekor kita? Tepat pada saat itu, Tri Barrier tiba-tiba kehilangan cahaya keemasannya. Dan segera, Gu Santong mulai mematahkan rantai yang mengikatnya seperti ranting. Sage langit dan bumi berteriak. Dalam kebingungan dan keterkejutan mereka menoleh ke Raja Bayangan yang hilang untuk mendapatkan jawaban, hajingan itu kabur. Apa yang kamu lakukan, manusia Sage? Mereka berteriak padanya. Shadow King menyeringai pada mereka. Dengan hilangnya penghalang, orang aneh itu akan membunuh kita. Lebih baik jika Anda menghentikannya sementara saya memulai. Kau hajingan sialan.
Anda menjual kami. Kedua Saint meraung pada pengkhianatan. Shadow King menjadi bersemangat. Hahaha, kamu juga pernah mengkhianatiku sebelumnya. Ini sepertinya adil. Dan membuangnya, membiarkan para penghisap itu memegang penghalang. Menjatuhkan penghalang sekarang akan membuat Gu Santong pergi ke kota dengan mereka. Hanya dengan melihatnya akan memberitahu Anda semua tentang kemarahannya. Namun dengan suara rantai yang putus itu, kebebasan Gu Santong hanyalah masalah waktu. Belum lagi klan Luo pasti akan datang kapan saja sekarang dan kemudian mereka benar-benar akan hancur. Mereka mati tidak peduli bagaimana mereka mengayunkannya. Kesedihan dan kebencian karena memiliki nasib seperti itu membuat mereka tidak dapat memilih. Sebuah suara baru terdengar yang sepertinya membantu. Hei, kalian berdua, bukankah kalian berada di pihak Perdana Menteri Zuge? Jadi Anda orang kaisar, yang mulia benar-benar berbahaya. Tidak heran Suge Changfeng memiliki nasib yang begitu kejam. Kedua Saint itu berbalik dan memucat. Suzu Zuofan, bukankah seharusnya kamu mati di tangan para ahli tahap ethereal itu? Mereka yang sudah selesai. Zuofan memasang senyum sadis. Membangkitkan ketakutan yang dirasakan kedua Saint itu berkali-kali. Jika bahkan ketiga ahli halus itu bersulang, apa yang akan terjadi pada kita? Gu Santong memutar tubuhnya yang besar, meraung. Ayah, tepat pada waktunya. Bunuh para hajingan itu. Rantai ini menyakitkan. Memberikan lambaian yang meyakinkan, Zuofan kembali ke kedua orang tua itu. Beberapa orang dewasa mengganggu anak saya ketika tidak ada pengawasan. Apakah Anda memanfaatkan hati saya yang pengasih dan penyayang? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong satu paku yang menyakitkan demi satu ke mereka. Tidak satu pun dari kalian berdua yang normal. Anda yang memilih kami. Dan bagaimana Anda berbelas kasih? Berhenti berpura-pura menjadi orang suci. Dengan Zuofan di sini, mereka tahu rencana mereka untuk menghabisi Gu Santong gagal. Sambil menghela nafas, mereka memasuki lubang keputusasaan. Mereka mengendurkan tangan mereka. Gu Santong menertawakan kebebasan barunya dan menginjak. Waktunya untuk mati. Keduanya hanya berdiri di sana, menyambutnya tanpa niat melawan, pasrah pada nasib mereka. Tunggu, Zuofan menunda kematian mereka. Kuku Gu Santong membeku. Ada apa? Sansi muda, kamu tidak bisa menghapus rantaimu dengan kalimat yang begitu ringan. Beri mereka makan Bloodworms. Biarkan ayahmu yang menanganinya. Seringai Zuofan hendak membelah wajahnya. Gu Santong menyala. Poin bagus. Berbalik kembali ke dirinya yang kekanak-kanakan, ayah dan anak itu masing-masing meraih leher dan mencengkeram. Sein harus membuka rahang mereka dan menangis. Zuofan melemparkan Bloodworm ke dalamnya. Apa yang kau berikan pada kami? Surga Sage berteriak. Zuofan menjawab dengan acuh tak acuh. Barang bagus. Zuofan membuat tanda dan keduanya terlipat dari rasa sakit yang menyayat hati. Mata mereka merah dan jatuh ke tanah dalam hiruk-pikuk jeritan kesakitan yang tidak bisa dipahami. Gu Santong bertepuk tangan, akhirnya mendapatkan balasan. Zuofan mengangguk pada anaknya yang ceria. Dia menyuruh seseorang menahan Sein saat mereka kembali dengan kemenangan. Berita tentang kemenangan gemilang dan total ini menyebar ke seluruh Tianyu. Ketenaran Zuofan dan klan Luo melonjak. Klan Luo dipuji sebagai penyelamat Tianyu. Menolak invasi musuh sama dengan menjadikan seseorang sebagai bapak pendiri bangsa. Belum lagi Zuofan telah memulai perang ini dengan berpura-pura membantu tuannya. Menunjukkan kepada semua orang, kesetiaannya terhadap Tianyu. Tanpa disadari orang-orangnya, invasi Quanrong diantarkan di karpet merah oleh kaisar sendiri. Sementara tindakan kelas atas Zuofan dalam membela negaranya hanyalah sebuah pukulan pada tuannya, menembak untuk mahkota dan tahta. Pindah, Shadow King sedang melaju menuju istana kekaisaran untuk melapor. Tapi raungan keras dari naga hitam besar menghalangi jalannya. Dia bahkan tidak mengintip, dan ditelan dalam satu tegukan. Naga hitam itu terbang kembali ke Li Jingtian. Bentuk jiwa ethereal stage, luar biasa. Qiu Yanhai memuji. Terakhir kali Shadow King membuat kami bertahan, tetapi sekarang Penatua Li telah menghabisinya dalam satu tembakan. Begitulah jarak antar wilayah kultivasi. Li Jingtian menyeringai. Itu mengakhiri tugas Steward Zuo. Yang tersisa hanyalah menyelesaikannya dengan kaisar. 499. Para pelayan berlari ke sana kemari di istana kekaisaran. Lampu gantung dan dekorasi untuk beberapa acara besar. Tidak ada perayaan besar, karena suara perayaan tidak pernah meninggalkan dinding istana kekaisaran. Pada jam sihir, bulan menggantung tinggi di langit dan istana kekaisaran bersinar seperti siang hari, memperlihatkan 4 orang di aula yang luas. Kaisar duduk di singgasananya, putra mahkota di kursi di sebelah kanannya, kebesarannya di sebelah kirinya dan Putri Yongning duduk lebih jauh ke kiri. 2 generasi klan Yuan berkumpul di sini untuk foto keluarga, sementara para pelayan berdiri di samping dengan waspada. Melihat anak-anaknya, kaisar tua itu menunjukkan kebaikan. Hari ini adalah hari ulang tahunku.
Tidak semeriah perayaan yang saya lakukan tahun lalu, tapi damai. Sudah terlalu lama sejak kami duduk bersama, sebagai sebuah keluarga. Ayah Kekaisaran, semoga Anda hidup selama ribuan tahun, untuk merawat bangsa kita dan tanpa beban. Merupakan hak istimewa saya untuk berada di sini bersama Anda dan hanya berbicara di waktu luang. Putra mahkota membungkuk. Fatih mengikuti, sementara Yongning masih masam, menjentikkan kepalanya. Kaisar memulai. Putra mahkota, saya tahu Anda selalu mengikuti aturan, tetapi Anda termasuk keluarga di sini. Tidak bisakah kamu melepaskan formalitas lama yang bertele-tele dan kosong itu? Aku mematuhi perintah Ayah Kekaisaran. Putra mahkota membungkuk lagi. Kaisar menghela nafas, dari kekuatan kekaisaran dan kesedihan kekaisaran. Bahkan darah dan dagingnya sendiri memperlakukannya seperti orang asing. Sebagai perbandingan, Yongning tidak pernah kesulitan melewati batas berkali-kali dengan sifatnya yang ceria. Hanya di sekelilingnya kaisar tua ini merasa seperti seorang ayah, memanjakan anak-anaknya dengan busuk. Dia menoleh ke biji matanya, tidak peduli sedikit pun bahwa dia selalu menentangnya. Yongning, apakah kamu masih menyalahkanku? Sudah 6 bulan. Ayah Kekaisaran, Anda membawa penjajah ke tanah kami, melukai orang-orang kami, merusak citra Anda, namun masih berpikir itu dibenarkan. Bantah Yongning. Kaisar berkata, Yongning, untuk mencegah dunia yang korup menodaimu, aku telah menyembunyikan banyak hal darimu. Satu hal yang harus selalu Anda ingat, semua yang saya lakukan untuk Anda semua, untuk masa depan klan Yuan. Batuk. Penyakit batuk Kaisar mendapatkan simpati Yongning, tetapi dia bertahan dan menolak untuk memaafkan ayahnya. Kaisar tersenyum melihat tatapan khawatirnya. Dia berbalik untuk memberi isyarat di aula kosong. Putra mahkota, Conger, apakah Anda ingat yobel saya yang terakhir? Dengan orang luar, pejabat dan banyak lagi datang untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi mengapa hari ini begitu kosong? Keduanya memilih diam. Bukankah sudah jelas? Dengan begitu banyak perang yang terjadi satu demi satu, semua faksi telah jatuh. Tetapi datang dari Kaisar, pertanyaan ini seharusnya memiliki makna yang lebih dalam. Ayah Kekaisaran, itu karena Quan Rong menahan kita. Putra mahkota membungkuk dengan senyum bangga. Menyelenggarakan pesta sekarang akan seperti menyatakan bahwa kita dan Quan Rong bersekutu. Perayaan tertutup ini tidak layak bagi Ayah Kekaisaran, tetapi Anda selalu memikirkan skema besar. Kaisar mengangguk. Putra mahkota, kamu selalu begitu bijaksana dan berhati-hati dalam menganalisis dan urusanmu. Saya lega. Hati putra mahkota tenggelam. Pujian Kaisar memiliki firasat. Cerdas atau bijaksana adalah hal yang sama. Lega. Budak yang menangani semuanya sementara tuannya hanya memerintahkan. Ayah Kekaisaran pasti bermaksud. Mata putra mahkota berbinar. Conger, bagaimana menurutmu? Kaisar bertanya. Si gendut membungkuk. Ayah Kekaisaran, saya percaya pengadilan itu mandul karena Anda telah menyingkirkan para pemberontak. Untuk memulihkan kehidupan dan kemakmuran istana dan bangsa, kita harus mempromosikan bakat-bakat yang bermanfaat bagi rakyat dan mengembalikan kejayaan kita sebelumnya. Kaisar mengangguk. Conger, kamu memiliki mata yang bagus. Bagus, hahaha. Kaisar kembali ke singgasananya. Wajah putra mahkota tampak lebih muram dari detik ke detik. Demi dewa, Ayah Kekaisaran sedang menguji kebijakan kami, bukan menilai bagaimana kami menangani situasi ini. Ini adalah kesalahan penilaian yang serius. Ayah Kekaisaran sepertinya lebih menyukai saudara ketiga sekarang. Putra mahkota menekan dendam, kembali ke kursinya dengan murung. Kaisar memberi isyarat agar pesta dimulai, makan malam keluarga yang menyenangkan. Semua orang tampak bahagia, kecuali Yongning, memilih untuk mengabaikan ayahnya yang pengkhianat. Kaisar masih mengawasinya dengan mata sayang yang sama. Batuk yang hebat membuat Kaisar pucat. Seorang pelayan bergegas dengan mangkuk. Yang mulia, tolong minum obat Anda. Kaisar meminum semuanya. 1 detik dia merasa lebih baik dan selanjutnya dia menyemburkan darah hitam, dengan kabut hitam melayang di sekitar wajahnya. Racun. Kaisar mengerang. Fatih memeriksa dengan hati-hati dan Yongning bingung, bergegas ke sisi ayah tersayangnya, menangis. Ayah Kekaisaran, mengapa ada racun dalam obatnya? Fatih dan Yongning memelototi pelayan itu, tetapi lelaki itu kehilangan rasa takut dan akan bunuh diri. Meracuni Kaisar adalah pelanggaran berat. Tentu saja dia akan panik. Sebuah suara datar datang. Ayah Kekaisaran, Anda telah bertahun-tahun dan harus mewariskan mantel. Saya meminta Anda mengambil keputusan. Putra mahkota berdiri dengan bangga, menyapu debu yang tidak ada dari bahunya. Anda, Kaisar bergetar, berita ini menghancurkan. Dengan senyum bengkoknya akhirnya terbuka, putra mahkota mengakui rencana pembunuhan ayahnya. Ini aku punya seseorang menyelipkan racun dalam obatmu, racun kelas 7. Begitu masuk, tidak ada obatnya. Kakak, mengapa kamu harus meracuni Ayah Kekaisaran? Yongning meratap, gendut memelototinya juga.
Putra mahkota mengejek. Yongning, ayah kekaisaran benar, kamu terlalu polos. Semakin sedikit Anda tahu semakin baik. Saya ingin tahu, katakan padaku alasan apa yang mungkin mendorongmu ke jalan pembunuhan dan pembunuhan ayah, teriak Yongning. Putra mahkota menyeringai. Kamu benar-benar ingin tahu. Baik, saya akan memberitahu Anda. Anda menyebutnya pembunuhan ayah dan pembunuhan massal. Tapi apakah ayah tersayang pernah melihatku sebagai anak? Aku hanyalah pion dalam permainannya. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang ayah kekaisaranmu seperti itu? Dia mungkin telah membawa penjajah ke tanahnya, tapi dia tidak pernah sekalipun memperlakukanmu dengan salah. Yongning berteriak, dipenuhi rasa tidak percaya. Putra mahkota menunjuk ke arah kaisar yang diracuni, wajahnya gelap. Tanyakan padanya, apakah dia belum pernah melakukannya sebelumnya? Yongning menyaksikan penghinaan di wajah kaisar. Oh, katakan, putra mahkota, kapan aku melakukan kesalahan padamu? Apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakannya atau untuk memahami pemikiran saya? Putra mahkota mencibir. Tidak masalah, aku akan menjelaskannya. Anda menjadikan saya putra mahkota bangsa ini tanpa ada niat untuk menyerahkan tahta kepada saya. Saya hanya perisai saudara ketiga. Putra mahkota menjentikkan tangan ke lemak. Tubuh si gendut bergoyang karena terkejut. Kaisar berkata, lanjutkan. Ayah kekaisaran, semua orang menginginkan posisi putra mahkota. Anda menunjuk saya sejak awal dan membuat perhatian semua orang tertuju pada saya sehingga si gemuk akan dengan mudah mengisi peran masa depannya. Putra mahkota menyipitkan mata. Kaisar adalah penguasa tertinggi dan jelas tentang setiap hal kecil yang terjadi di Tianyu. Selama beberapa dekade, itu hanya lemak yang berkeliaran. Anda tampaknya tidak menyukainya, memberinya tugas terburuk, sementara Anda sebenarnya paling menyukainya. Anda mengasingkannya untuk melindunginya. Semua tugas yang Anda pilih untuknya adalah membentuk dia untuk tahta. Sementara putra mahkota yang agung masih terjebak dengan target di punggungnya, menarik permusuhan semua orang, hanya untuk akhirnya ditendang ke tepi jalan pada akhirnya. Mata putra mahkota memerah. Dua lainnya penuh kebencian dan tidak mau tetapi masih menoleh ke kaisar, tertegun. Namun kaisar hanya balas menatap putra mahkota. 500. Putra mahkota, percaya atau tidak, aku tidak pernah, tidak sekalipun, meninggalkanmu. Kaisar angkat bicara. Tapi yang didengar putra mahkota hanyalah lelucon paling keterlaluan, menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Anda masih mencoba untuk menipu saya, bahkan sekarang. Yobel terakhir Anda membuat pilihan Anda sangat jelas. Kamu memberi anak keduamu, untuk menjaga perdamaian. Anda memberi saya tongkat kerajaan, simbol kekuatan dan keberuntungan, untuk melakukan apa yang saya inginkan. Tapi katakan padaku, putra mahkota mana di seluruh dinasti kita yang bisa melakukan apa yang dia inginkan? Kapan Anda, ayah kekaisaran, pernah berhasil melakukannya? Jelas sekali bahwa Anda tidak pernah peduli dengan putra mahkota ini. Dan apa yang Anda katakan kepada lemak? Tidak ada imbalan. Hanya kaisar yang tidak membutuhkan hadiah di dunia ini. Apa menurutmu aku bodoh? Kakak, kamu salah paham. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan beberapa lelucon, dan berpikir bahwa ayah kekaisaran ingin membuang Anda? Yongning yang tidak bersalah balas menatapnya saat Fatih tetap diam dengan pikirannya. Kaisar menghela nafas. Putra mahkota, apakah ini sebabnya kamu terus mengirim pembunuh untuk mengejar saudara ketigamu? Apa? Yongning terkejut. Kakak mengejar, kakak ketiga juga. Putra mahkota menyeringai sementara wajah si gendut melebar. Kaisar menghela nafas. Aku sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun. Putra mahkota telah mengirim anak buahnya lagi dan lagi. Bahkan saat aku menyuruhnya pergi ke Wingeze City, bermil-mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, si pembunuh berada tepat di belakangnya. Dan dengan Yobel terakhir, upaya itu semakin intensif. Kakakmu tidak pernah menyebutkan ini, tapi aku yakin dia sadar. Bukankah itu benar, Conger? Ya, ayah kekaisaran. Fatih berbicara dengan tekad. Kaisar tersenyum. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya tidak memiliki bukti dan hanya kata-kata kosong. Fatih menggelengkan kepalanya. Kaisar memuji. Pria sejati menunjukkan kesabaran, seperti seorang raja. Putra mahkota, Anda mengatakan saya menyukai saudara ketiga Anda dan Anda benar. Tapi pernahkah Anda berpikir mengapa? Anda ngotot untuk formalitas dan cepat marah. Saat mengejar musuh, habisi dia pertama kali atau Anda mungkin juga tidak mencoba sama sekali. Dalam semua upaya yang sering Anda lakukan tahun-tahun terakhir ini, tidak sekalipun Anda menang. Kamu benar-benar mengecewakan. Putra mahkota menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi. Yongning menyaksikan ayahnya dengan bingung. Apa yang kamu katakan, ayah kekaisaran? Anda akan membiarkan mereka saling membunuh. Inilah sebabnya aku membuatmu tetap dalam kegelapan. Tahta itu tunggal dan orang yang mengambilnya adalah orang yang keluar dari pembunuhan. Dia adalah satu-satunya penguasa Tianyu, pembela wilayah klan Yuan.
Dia menghela nafas. Aku tidak pernah tahan melihat ketiga bersaudara itu saling mencabik, tetapi ini adalah takdir kita, survival of the fittest. Ini akan mengungkapkan kandidat yang sempurna untuk mahkota. Sukses dibangun di atas tulang orang lain, dengan membunuh tanpa hukuman. Sedangkan singgasana dibuat di atas segunung mayat. Si gemuk mengangguk dan Yongning sangat kewalahan sehingga air matanya tidak pernah berhenti. Keluarga macam apa ini? Ayah melawan anak, anak melawan ayah. Apakah tidak ada yang memiliki belas kasihan sedikit pun? Tepuk tangan. Putra mahkota mencibir. Ayah kekaisaran, kamu sangat masuk akal. Satu-satunya yang selamat akan mewarisi tahta, yaitu aku. Karena kita dalam pengertian, ayah kekaisaran, cepatlah dan wujudkan. Setidaknya itu harus membenarkan pendakian saya. Hahaha, putra mahkota, kapan aku pernah mengatakan bahwa kamu cocok untuk itu? Putra mahkota berbicara. Ayah kekaisaran, kamu sendiri yang mengatakannya. Yang terakhir bertahan akan menjadi raja. Sekarang setelah saya berurusan dengan semua orang, bahkan Anda, tahta itu milik saya dengan hak surgawi. Aku belum selesai. Kaisar menggelengkan kepalanya. Putra mahkota, metodemu kejam dan memiliki waktu yang tepat, tidak seperti saudara keduamu. Tapi Anda terlalu terpaku pada jalan Anda, terlalu berpikiran sempit untuk menahan beban bangsa di pundak Anda. Belum lagi tatapanmu yang pendek. Seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat melihat melampaui hidung Anda, tidak seperti saudara ketiga Anda. Betapa omong kosongnya. Mengapa saya merasa Anda masih menguji reaksi kami, kebijakan kami? Putra mahkota geram. Kaisar mengejek, dan disitulah kekuranganmu. Seorang penguasa memiliki alasannya sendiri, tidak melompat ke kesimpulan tentang niat semua orang. Mengikuti raja dan mengikuti arus adalah bagaimana seorang antek bertindak. Seorang kaisar harus tegas, memiliki penilaiannya sendiri, dan Anda sangat kekurangan dalam hal ini. Cukup, kamu menghembuskan nafas terakhirmu jadi berhentilah membelah rambut dan berikan aku Tian Yu. Putra mahkota menjentikkan tangannya. Kaisar tersenyum. Putra mahkota, kamu tidak layak. Penjaga, tangkap dia. 5 pria Radiant Stage mendarat di depan kaisar. Ekspresi putra mahkota tidak berubah. Hahaha, Anda tidak menyia-nyiakan apapun untuk menyingkirkan Zuo Fan, bahkan mengirim naga surgawi dan penjaga bayangan. Yang tersisa hanyalah ampasnya. Penjaga, tangkap mereka. Di belakangnya ada 10 ahli Radiant Stage. Pemenangnya sudah jelas hanya dari angka saja. Meskipun kaisar tetap tenang, serang. Pengawal kaisar dan anak buah putra mahkota bereaksi. Pengadilan kekaisaran menjadi pusaran aura. Pengawal kaisar berjuang mati-matian, bahkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Padahal mereka hanya bertahan 15 menit. Putra mahkota menyeringai, hadiahnya sudah terlihat. Namun kaisar masih memiliki ketenangan yang mengerikan itu. Conger, Yongning, putar kepala naga di sandaran tangan kiri tahta dan keluarkan terowongan dari kota. Saya sudah menempatkan segel kekaisaran di dalam. Ambil saja dan lari ke Komandan Tuba. Mereka seharusnya dalam perjalanan kembali dari mengambil Wingzhe City. Katakanlah Anda akan menyelamatkan kaisar dan dia akan membantu Anda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan bagiannya dari Tian Yu adalah dengan menandatangani perjanjian dengan Meterai. Dia harus membantumu. Meski lemah, kaisar menunjukkan keberaniannya. Si gemuk diliputi oleh emosi yang kompleks. Ayah kekaisaran. Waktuku telah tiba. Saya hanya bisa menghentikan mereka. Kaisar tersenyum. Ayah. Yongning menangis. Fatih melihat tatapan penuh kasih sang kaisar dan isi perutnya dipelintir dengan keraguan-raguan. Saat ini 2 penjaga jatuh. Kaisar berkata dengan bingung, Conger, mengapa kamu tidak pergi? Kamu bukan orang yang begitu sensitif. Fatih berbicara dengan tegas. Kita tidak perlu pergi. Kakak tidak bisa menang. Petik 2. Kaisar terkejut. Sebuah serangan pedang putih menyela pertarungan. Anak buah putra mahkota kehilangan akal dan memuntahkan darah seperti air mancur. Putra mahkota panik. Seorang pria berbaju putih, dengan aura yang mengesankan dan memegang seruling giok hijau melayang di sana terbungkus kedipan hijau. Fang Qiubai. Kakau seharusnya pergi. Ayah kekaisaran mengirimmu dengan Kuan Rong. Putra mahkota menelan ludah, lalu menjentikkan kepalanya ke arah kaisar. Apakah ini salah satu dari rencanamu? Kaisar sama bingungnya. Tuan Fang, saya tidak memanggil Anda. Ya, kaisar yang tercengang bertemu dengan mata hijau si gendut. Hari ini juga pertama kalinya aku berakting. Guru ingin memberi saya dukungan untuk sementara waktu. Kaisar menggelengkan kepalanya. Conger, saya telah membaca banyak orang dalam hidup saya, memiliki dunia di ujung jari saya, tetapi Anda adalah orang terakhir yang saya harapkan untuk menghindari saya. Conger, kamu benar-benar putraku yang baik. Kaisar berbicara dengan berat, baik karena kegembiraan atau kemarahan.